Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sukmawati dengan NIM akhir 035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel darah merah. Kalian tahu nggak sih apa itu sel darah merah? Sel darah merah juga dikenal sebagai eritrosit atau komponen utama dalam darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari jaringan kembali ke paru-paru. Sel darah merah tidak memiliki inti dan memiliki bentuk cakram Bjorn-Kraft. Jumlah sel darah merah dalam tubuh manusia mulai dari bayi baru lahir sampai dewasa atau 18 tahun ke atas. Bayi baru lahir memiliki jumlah sel darah merah sekitar 4-6 juta sel per mikroliter darah. Bayi baru lahir biasanya memiliki jumlah sel darah merah yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan mereka untuk beradaptasi dari lingkungan beroksigen rendah dalam rahim ke lingkungan beroksigen lebih tinggi setelah lahir. Kedua, ada balita. Dari umur 1 tahun hingga 5 tahun, jumlah sel darah merah dari 4,1 sampai 5,5 juta sel per mikroliter. Jumlah sel darah merah pada balita sedikit menurun dari jumlah pada bayi baru lahir dan mulai menyesuaikan dengan nilai normal yang akan stabil di kemudian hari. Ketiga, ada masa anak-anak, di mana pada usia 6-12 tahun, jumlah sel darah merah dari 4-5,2 juta sel per mikroliter darah. Pada usia ini, jumlah sel darah merah mulai mendekati jumlah yang biasanya ditemukan pada orang dewasa, meskipun mungkin masih sedikit lebih tinggi. Selanjutnya, pada remaja usia 13 hingga 18 tahun, jumlah sel darah merah untuk laki-laki 4,3 hingga 5,6 juta sel per mikroliter darah. Untuk perempuan 4,1 hingga 5,1 juta sel per mikroliter darah. Selama masa pubertas, jumlah sel darah merah dapat sedikit meningkat, terutama pada laki-laki, karena pengaruh hormon testosteron yang meningkatkan produksi sel darah merah. Selanjutnya ada orang dewasa atau usia 18 tahun ke atas. Jumlah sel darah merah laki-laki 4,7 hingga 6,1 juta sel per mikroliter darah. Untuk perempuan 4,2 hingga 5,4 juta sel per mikroliter darah. Selanjutnya adalah struktur dan komposisi sel darah merah. Yang pertama ada bentuk bikonkav, merupakan bentuk cekung di kedua sisinya. Bentuk ini meningkatkan luas permukaan relatif terhadap volumenya, memungkinkan pertukaran gas yang lebih efisien antara oksigen dan karbon dioksida. Bentuk bikonkav juga membantu sel darah merah bergerak melalui kapiler yang sempit tanpa mengalami kerusakan. Yang kedua ada hemoglobin, yang terdiri dari 4 rantai protein, yaitu 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Dan setiap rantai mengandung 1 molekul heme yang mengandung atom besi. Atom besi ini yang mengikat oksigen. Warnanya, kehadiran heme yang mengandung besi memberikan warna merah pada darah. Fungsi dari hemoglobin yang pertama ada transportasi oksigen, yaitu hemoglobin berfungsi mengikat oksigen di paru-paru dan membawanya melalui aliran darah ke berbagai jaringan dan organ tubuh. Yang kedua, transportasi karbon dioksida. Setelah melepas oksigen, hemoglobin mengikat bagian karbon dioksida dari jaringan tubuh dan mengangkutnya kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga ada pengaturan pH darah. Hemoglobin membantu menjaga keseimbangan pH darah dengan mengikat dan melepaskan ion hidrogen. Yang paling utama dan perlu kita ingat, hemoglobin memainkan peran penting dalam sel darah merah, karena hemoglobin merupakan protein utama dalam sel darah merah yang bertanggung jawab untuk mengikat dan mengangkut oksigen. Setiap molekul hemoglobin dapat mengikat hingga 4 molekul oksigen. Selanjutnya ada membran sel darah merah, yang terdiri dari lapisan lipid, bilayer, dan protein
yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas sel, serta berperan dalam pengaturan keseimbangan ion dan air. Selain itu, membran sel darah merah adalah struktur yang mengelilingi dan melindungi sel darah merah atau eritrosit. Beberapa karakter penting dari membran sel darah merah, yang pertama ada komposisinya. Membran sel darah merah terdiri dari fosfolipid bilayer dengan berbagai protein integral dan periferal yang mengikat atau melekat pada membran. Kedua adalah fungsi dari membran sel darah merah, yaitu mempertahankan bentuk sel darah merah yang bikonkav. Yang kedua ada mengatur pergerakan zat-zat melalui membran seperti oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi. Yang ketiga, berperan dalam proses transportasi oksigen dari paru-paru ke jaringan. Yang keempat, melindungi isi sel darah merah dari lingkungan eksternal. Selain itu, membran sel darah merah juga memiliki fungsi fleksibilitas, yaitu membran sel darah merah yang sangat fleksibel, memungkinkan sel untuk berubah bentuk saat melalui kapiler darah yang kecil. Selanjutnya adalah fungsi metabolisme. Membran sel darah merah terlibat dalam metabolisme sel, seperti transportasi elektrolit dan pertukaran gas. Selanjutnya adalah proses pembentukan sel darah merah. Yang pertama adalah proses eritropoiesis, yang kedua adalah peran sumsum tulang, yang ketiga ada regulasi oleh eritropoietin. Eritropoiesis adalah proses pembentukan sel darah merah yang terjadi di sumsum tulang. Proses ini dimulai dari sel induk hematopoietik yang berdiferensiasi menjadi proeritroblas dan akhirnya menjadi eritrosit matang. Hormon eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal memainkan peran penting dalam merangsang produksi sel darah merah, terutama dalam kondisi kekurangan oksigen atau hipoksia. Kedua ada peran sumsum tulang. Sumsum tulang selain memiliki fungsi sebagai penghasil sel darah baru yang menghasilkan lebih dari 200 miliar sel darah baru setiap harinya. Kehilangan darah yang besar dapat memicu sumsum kuning untuk berubah menjadi sumsum merah, meningkatkan produksi sel darah. Yang ketiga ada regulasi oleh eritropoietin. Eritropoietin atau yang sering disebut dengan EPO berperan sebagai hormon utama dalam pembentukan sel darah merah. Yang pertama memiliki fungsi stimulasi proliferasi dan diferensiasi. EPO mengikat pada reseptor spesifik pada progenitor sel darah merah, mengaktifkan sinyal-sinyal yang memungkinkan proliferasi dan diferensiasi sel-sel ini menjadi eritrosit matang. Yang kedua, regulasi produksi hemoglobin. EPO juga mengatur sintesis hemoglobin, molekul yang terdiri dari heme dan globin yang berperan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan. Yang ketiga ada regulasi aktivitas sumsum tulang. EPO mengatur aktivitas sumsum tulang. Tempat pembentukan sel darah merah terjadi, aktivitas ini meningkat ketika kebutuhan eritrosit di sirkulasi meningkat, seperti pada keadaan anemia. Yang terakhir adalah gangguan dan penyakit terkait sel darah merah. Yang pertama ada anemia, kedua adalah penyakit sel sabit, ketiga adalah polistemia. Anemia adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin berada di bawah normal, yang dapat disebabkan oleh kekurangan zat besi, vitamin B12, atau asam folat. Kedua ada penyakit sel sabit, adalah kelainan genetik di mana sel darah merah berbentuk sabit dan kurang fleksibel sehingga menghalangi aliran darah. Yang ketiga ada penyakit polisetemia, merupakan kondisi di mana terdapat peningkatan jumlah sel darah merah yang dapat menyebabkan darah menjadi kental dan dapat meningkatkan resiko pembekuan darah. Sekian dari saya.